Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling rata-rata. Jadi definisinya adalah yaitu distribusi sampling statistik yang sampelnya merupakan rata-rata hitung dari suatu sampel. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Merupakan rata-rata hitung suatu sampel. Nanti di soalnya akan diketahui rata-rata hitung dari suatu sampel. Kemudian distribusi sampling rata-rata itu terbagi dua, yaitu untuk pemilihan sampel populasi terbatas yang pertama, yang kedua untuk pemilihan sampel tidak terbatas dengan populasinya tidak diketahui. Jadi yang pertama ini adalah populasinya itu diketahui nilainya. Yang kedua ini nilai populasinya tidak diketahui. Untuk yang pertama, untuk pemilihan sampel populasi terbatas juga terbagi dua, yaitu nanti ada yang nilainya N/N, itu sampel dibagi dengan populasi yang nilainya itu besar dari 5%, maka nanti kita akan menggunakan faktor koreksi. Ini adalah nilai dari faktor koreksi, yaitu akar dari N dikurang N per N dikurang 1. Kemudian yang B-nya, ketika nilai N per N, yaitu sampel dibagi populasi, kecil sama dari 5%, maka tidak menggunakan faktor koreksi. Jadi kalau sampel dibagi populasi besar dari 5%, maka akan menggunakan faktor koreksi. Jika N per N-nya itu kecil sama dari 5%, maka tidak menggunakan faktor koreksi. Kemudian rumus umumnya, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per tau X bar. Z adalah angka baku, X bar adalah nilai data, mu X bar adalah rata-rata dari sampel, kemudian tau X bar adalah simpangan baku dari sampel. Kemudian nanti kita juga akan membahas 3 buah contoh soal, yaitu masing-masing mewakili dari yaitu macam-macam dari distribusi sampling rata-rata. Inilah ketiga contoh soal yang akan kita bahas. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Distribusi sampling rata-rata terbagi. Yang pertama, yaitu untuk pemilihan sampel populasi terbatas. Jadi pemilihan sampel populasi terbatas ini yaitu terbagi dua juga, yaitu ada yang N per N besar dari 5%, dan yang kedua lah N per N kecil sama dari 5%. Jadi untuk pemilihan sampel populasi terbatas ini, nanti N-nya diketahui ya. Ini N diketahui. Kalau yang kedua yaitu untuk pemilihan sampel populasi tidak terbatas, N-nya tidak diketahui. Oke, yang A ini N per N besar 5% menggunakan faktor koreksi. Jadi kalau N per N-nya besar dari 5%, kita akan menggunakan faktor koreksi. Inilah rumusnya. Perhatikan poin-poin berikut ini. Di rata-rata pada distribusi sampling ini, itu mu X bar nilainya sama dengan mu. Kemudian simpangan baku X bar itu rumusnya adalah sama dengan simpangan baku per akar N dikali, ini adalah faktor koreksinya. Jadi ketika N per N-nya itu besar dari 5%, nanti simpangan bakunya itu kita kali dengan akar dari N kurang N per N kurang 1, kita tambahkan dengan rumus faktor koreksi. Kemudian rumus Z-nya yaitu X bar dikurang mu X bar per tau X bar. Tapi juga kita bisa jabarkan menjadi Z sama dengan X bar dikurang mu, yang simpangan baku ini kita masuk ke rumusnya ini, per tau per akar N dikali akar N dikurang N per N kurang 1. Z adalah angka baku, X bar adalah rata-rata sampel, mu X bar adalah rata-rata, kemudian N populasi. Yang bedakan antara N besar dengan
N kecil. N besar adalah populasi, N kecil adalah sampel, sedangkan tau X bar adalah simpangan baku. Kita masuk pada pembahasan contoh soalnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sebuah perusahaan mempunyai 400 orang karyawan. Dia ada 400 orang karyawan. Rata-rata pendapatan karyawan tersebut adalah 5.000. Oke, pendapatannya 5.000. Jadi ini mu X bar kita. Mu X bar 5.000. Kemudian dengan simpangan baku, oke, tau X bar sama dengan 1.600. Jika diambil sampel sebanyak, berarti ini adalah N ya, N kecil, sampel, kemudian ini adalah populasi. Jadi N di sini adalah 100 dan populasinya adalah 400. Maka tentukanlah probabilitas rata-rata pendapatan 100 orang karyawan paling banyak adalah 5.500. Berarti yang ditanya adalah P dengan X barnya itu kecil sama dari 5.500. Karena di sini ada kata kunci paling banyak adalah 5.500, berarti tidak boleh besar dari 5.500. Oke, kita jawab. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ternyata di sini kita cek dulu apakah N-nya itu diketahui atau tidak. Ternyata N diketahui. Nah, karena N-nya diketahui, maka di sini kita akan memakai rumus populasi terbatas. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan di sini adalah kita cek apakah N per N-nya itu besar dari 5% atau kecil dari 5%. Oke, kita cek N per N-nya. N per N itu di sini N kita di sini adalah 100, sedangkan N-nya adalah populasi adalah 400. Ini 1/4, hasilnya adalah 0,25. Ternyata di sini catatannya 0,25 itu besar dari 5%. Karena ini besar dari 5%, maka di sini kita pakai faktor koreksi ya. Karena 0,25 besar dari 5%, pakai faktor koreksi. Ini karena catatannya karena 0,25 besar dari 5%. Di sini kita pakai rumus faktor koreksi. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Oke, langkah ketiga, tau X bar sama dengan tau per akar N. Oke, karena di sini N per N-nya besar dari 5%, maka di sini kita pakai rumus faktor koreksi. Ini kita kalikan dengan rumus faktor koreksi. N di populasi dikurang sampel per N dikurang 1. Oke, kita lanjut. Tau X bar sama dengan, kita masukkan angka-angkanya 1.600. Di 1.600 ini adalah simpangan baku ya. Oke, per akar dari N, akar dari sampelnya 100 dikali 400 dikurang 100 per 400 kurang 1. Ini hasilnya adalah 139,2. Setelah itu kita cari nilai Z. Rumus Z adalah X bar dikurang mu X bar per tau X bar ya. Di sini kita dapatkan mu X bar kita adalah 5.500. Mu X bar kita di sini adalah 5.500. Ini 5.500 dikurang mu X barnya adalah 5.000 per ini
atau X barnya 139, hasilnya adalah yaitu 3,6. Oke, di sini kita ubah di sini dari X bar ini yang kecil sama dari 5500, kita ubah ke dalam bentuk Z dengan Z kecil sama dari 5000, kecil sama dari 3,6. Kemudian setelah itu kita perhatikan, kita buat arsirannya di tabel normal, di kurva normal kita. 3,6 ini berada di daerah positif. Ini 3,6, tandanya ini kecil, maka arsirannya ke arah negatif. Kita arsir arah negatifnya. Oke, kita arsir ya. Setelah kita arsir, ini kita misalkan dengan Z1. Ternyata Z1 kita setengah dari kurva normal, maka luasnya adalah 0,5. Ini adalah Z2. Ini yang akan kita cari. Nanti untuk mencari Z3 di sini adalah Z1 ditambah dengan Z. Oke, kita langsung masuk di sini. Di Z kita ubah ke rumus peluangnya, Z3 kecil sama dari 3,6. Ini P dengan Z1 kecil sama dari 0 ditambah dengan P. Z2 nya itu berada di antara besar dari 0, sama dari 0, dan kecil sama dari 3,6. Ini jelas luas daerah 0,5 karena setengah dari kurva normal. Kemudian yang akan kita cek di tabel normal adalah yang ini, yang Z2 yang berada antara 0 dan 3,6. Kita cari 3,6 di tabel. Ini 3,6, yaitu pertemuan 3,6 dengan 0 ya. Ini luasnya di sini adalah 0,4998. Ini luas daerahnya adalah 0,9998. Oke. Berarti tentukanlah probabilitas rata-rata pendapatan dari 100 orang karyawan paling banyak 5.500. Di probabilitasnya di sini adalah, atau peluangnya adalah sini adalah 99,98%. Selanjutnya yaitu untuk pemilihan sampel populasi terbatas. Ini tetap N-nya diketahui ya, N diketahui. Nah, kalau di sini N per N, sampel dibagi populasi itu kecil sama dari 5%. Kalau yang pertama tadi 1A, N per N itu besar dari 5%. Kalau sekarang N per N itu kecil sama dari 5%. Di sini tidak menggunakan rumus faktor koreksi. Jadi kalau kita perhatikan poin N berikut ini, itu rata-rata mu X bar nilainya sama dengan mu. Kemudian simpangan bakunya atau X bar itu rumusnya lah tau per akar N. Kalau untuk N per N besar dari 5%, di sini kita kalikan dengan rumus faktor koreksi. Tapi untuk N per N kecil sama dari 5% tidak kita kalikan dengan faktor koreksi. Kemudian rumus Z-nya, Z sama dengan X bar dikurang mu X bar per tau X bar. Atau kalau kita jabarkan simpangan bakunya, jadinya Z sama dengan X bar dikurang mu per tau per akar N. Diketahui Z angka baku, X bar rata-rata sampel, mu X bar rata-rata, N populasi, N sampel, tau X bar sama dengan simpangan baku. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan soalnya. Perhatikan soal berikut ini, yaitu plat baja diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500. Oke, diketahui di sini diket di mu X bar adalah 500 dan simpangan baku sebesar 20. Simpangan baku 20.
Jika sampel random terdiri dari 100 plat baja dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat. Oke, berarti ini adalah sampel kita N100, kemudian N-nya adalah 100.000. Berapakah probabilitas rata-rata sampel yang kurang dari 496? Itu yang ditanya di sini adalah untuk P dengan X bar itu kurang dari 496. Jawab. Langkah pertama, kita perhatikan dahulu di soal apakah N-nya itu atau populasinya diketahui atau tidak. Di sini populasi diketahui. Jika populasinya diketahui, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita periksa dulu N per N-nya itu besar dari 5% atau kecil sama dari 5%. N per N sama dengan N100 per 100.000. Ini sama dengan 0,001. Oke, di sini kita buat catatannya. Ternyata 0,01 ini kecil dari 5%. Oke, berarti di sini kita tidak menggunakan rumus faktor koreksi. Oke. Karena 0,001 kecil dari 5%. Tidak pakai faktor koreksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari lebih lagi yaitu simpangan bakunya atau tau X barnya. Rumusnya adalah tau per akar N. Tau kita 20 per sampel yaitu per 100. Dapatnya nanti adalah 2. Setelah kita dapatkan tau X bar, kita cari lagi Z-nya. Z sama dengan X bar dikurang mu X bar tau X bar. X barnya 496, ini ya X barnya 496 dikurang mu X bar 500 per sini dibagi 2. Oke, hasilnya disinilah negatif 2. Ternyata nilai Z kita disinilah negatif 2. Setelah itu kita ubah rumus rumus X barnya ke dalam rumus Z ya, 496 kita jadikan yaitu P dengan Z kecil dari negatif 2. Setelah itu barulah kita mencari nilai dari atau luas dari Z ini. Oke, kita cari. Caranya adalah kita gambar terlebih dahulu di kurva normalnya. Karena Z kita ini berada di daerah negatif, ini 2. Kemudian daerahnya kecil ya, di arah arsirannya ke arah negatif, ini arsirannya. Untuk mendapatkan ini kita misalkan dengan Z3. Coba perhatikan, ini ke sini setengah kurva normal ini kita misalkan dengan Z1. Kemudian antara negatif 2 dengan 0 kita misalkan dengan Z2. Jadi nanti rumusnya adalah Z3 itu sama dengan daerah paling luas kita kurangi dengan daerah yang kecil. Oke, Z1 yang paling luas kita kurangi dengan Z2. Kita ubah ke dalam bentuk rumus peluangnya. Ini dengan Z kecil dari negatif 2. Kemudian Z1 nya kan ini kecil dari 0 ya, P Z kecil dari 0. Ini kita kurangi dengan Z2 kita berada antara negatif 2 dengan 0. Z2 besar dari 0 kecil besar dari negatif 2 kecil dari 0. Ini bisa kita dapatkan 0,5 dikurang. Kita cari nilai Z2 di sini yaitu negatif 2
negatif 2 atau positif 2 ya. 0,4772 0,4772. Kita kurangi, hasilnya adalah 0,0228. Oke, kita bisa simpulkan di sini adalah berarti probabilitas rata-rata sampel kurang dari 496 adalah 0,0228 atau 2,28%. Untuk yang kedua yaitu untuk pemilihan sampel populasi tidak terbatas dengan nilai populasi N tidak diketahui. Jadi kalau untuk jenis yang pertama N-nya diketahui, kalau di sini nilai populasinya tidak diketahui. Di rumusnya di sini kita pakai adalah rata-rata itu mu x bar sama dengan mu simpangan baku, tau x bar sama dengan tau per akar N. Rumus Z x bar dikurang mu x bar per tau x bar. Tau Z nya kalau kita jabarkan tau x bar nya Z sama dengan x bar dikurang mu per tau per akar N. Kalau kita perhatikan rumus ini sama dengan rumus yaitu pemilihan sampel populasi terbatas dengan N per N kecil sama dari 5%. Yang diketahui di sini adalah Z adalah angka baku, X bar adalah rata-rata sampel X, mu X bar adalah rata-rata N populasi N sampel, sedangkan tau X bar adalah simpangan baku. Mari kita lanjut kepada pembahasan soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perusahaan Coca-Cola memproduksi minuman yang tiap botolnya berisi rata-rata 20 ml dengan simpangan baku 4 ml. Kita buat diketnya. Ini mu x bar 20 tau 4. Jika diambil 36 botol secara random, tentukan peluangnya bahwa isi rata-ratanya antara 20,06 sampai dengan 21 ml. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai populasi kita tidak diketahui. Di sini adalah N-nya adalah 36. Yang ditanya peluang dari yaitu X bar-nya besar sama dari 20,06 bahwa isi rata-ratanya antara 20. Ini tidak pakai apa ya? Tidak pakai sama 20,06 kecil dari 21. Kemudian kita jawab. Oke, langkah pertamanya adalah kita lihat apakah populasinya diketahui atau tidak. Sini N tidak diketahui. Kalau N-nya tidak diketahui, maka kita tidak harus mencari nilai N per N besar dari 5% atau kecil dari 5%. Kita langsung mencari nilai simpangan bakunya. Itu rumusnya adalah tau per akar N 4 per tau kita 4 akar dari 36 yaitu 4 per 6 hasilnya 0,67. Kemudian di sini kita mencari nilai Z-nya. Karena di sini X kita ada 2 ya, X1 20,06, X2 nya 21, maka kita di sini mencari nilai Z-nya juga 2. Oke, untuk Z1 nya sama dengan X1 dikurang mu ini X bar per tau X bar. Ini nilai X1 nya itu adalah kita ambil 20,06 dikurang dengan mu X bar nya 20 per tau X bar adalah 4. Tau X bar adalah 0,67. Di sini hasilnya adalah 0,09. Oke.
Untuk Z2, X bar 2 dikurang mu X bar per tau X bar. X bar 2 nya adalah di sini yaitu 21 dikurang 20 per 0,67. Hasilnya adalah 1,49. Setelah itu kita ubah dari rumus X bar ke rumus Z, yaitu rumusnya adalah X bar besar dari 20,06 kecil dari 21. Ini kita ubah menjadi P dengan Z besar dari 0,09 kecil dari 1,49. Setelah itu barulah kita mencari luas daerah yang diarsir. Oke, di sini kita cari karena ini 0,09 dan 1,49 berada di arah positif. Oke, kita arsir ya 0,09 1,49. Inilah daerahnya. Ini kita arsir. Ini kita misalkan dengan Z3. Kemudian misalkan dari 0 sampai 1,49 nih, kita misalkan dengan Z1. 0 sampai 0,09 ini kita misalkan dengan Z2. Nanti untuk mencari Z3 nanti rumusnya daerah terluas yaitu Z1 kita kurangi dengan Z2, itu daerah yang lebih kecil daripada Z1. Kita ubah ke dalam rumusnya itu 0,09 kecil dari Z3 kemudian 1,49. Ini sama dengan Z1 kita luas daerahnya dari 0 sampai 1,49 ya. P Z1 itu besar dari 0 kecil dari 1,49 kemudian dikurangi dengan P Z2 itu besar dari 0 kecil dari 0,09. Kita lihat luasnya di tabel kita 1,49 pertemuan dari 1,4 dengan 9 ya. Jadi luas daerahnya adalah 0,4319 dikurangi dengan 0,09 itu 0,0 pertemuan dengan 9 ini ya. Di daerahnya 0,0359. Ini luas daerahnya adalah hasil pengurangannya 0,3960. Itu bisa kita buat di sini kesimpulannya. Maka peluang isi rata-rata botol ya untuk Coca-Cola antara 20,06 dan 21 adalah 0,3960 atau 39,60%. Demikian penjelasan tentang distribusi sampling rata-rata. Jika ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah distribusi sampling proporsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.